kita apresiasi Kementerian PUPR ini terkait dengan mendapatkan WTP selama 5 kali berturut-turut mulai 2016 sampai 2021. Tentunya ini sebuah kebanggaan. Mudah-mudahan nanti berbanding lurus dengan implementasi pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini betul-betul efektif dan pro kepada rakyat. Yang kedua juga saya apresiasi terkait dengan penyerapan anggaran yang 94%. Namun sedikit saya menyayangkan ada 6% yang kembali ke kas negara. Kalau kita korelasikan dengan anggaran yang ada di PUPR sebesar 150 triliun, maka kurang lebih 9 triliun yang kembali ke kas negara. Tentunya ini sangat disayangkan karena seandainya uang 9 triliun ini masuk ke Madura, insya Allah Madura terbebas dari bencana miskin ekstrim, Pak Menteri. Karena dari daerah Jawa Timur yang ada 5 kabupaten ini, yang miskin ekstrim ini 2 kabupaten itu ada di Madura, Pak Menteri. Ini menjadi sebuah prioritas bagi kita bersama, bagaimana Madura ini betul-betul terangkat dan sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya di Jawa Timur. Terus yang kedua, mohon izin dan mohon maaf kepada Pak Menteri, saya agak koreksi dikit terkait program padat karya. Kalau di Dirjen SDA, Dirjen Perumahan, Dirjen Cipta Karya, insya Allah teman-teman juga sepakat bahwa padat karya ini walaupun tadi ada sedikit keluhan lah mungkin di 2022 di Cipta Karya ada pengurangan. Namun saya sedikit koreksi terhadap padat karya yang ada di Dirjen Bina Marga terkait program padat karya untuk di kegiatan saluran jalan nasional. Ada cerita menarik begini Pak Menteri, saya ditelepon oleh Kasatker gitu, dan PPK di Madura ya, yang menangani Madura ini, minta foto saya waktu itu. Ternyata alhamdulillah foto saya dipangpang di daerah program padat karya itu. Saya jadi ada sebuah kebanggaan pada waktu itu. Mudah-mudahan ini menjadi nilai plus politik kepada saya. Karena tentunya nanti dilihat oleh masyarakat. Namun semangat padat karya yang kita sepakati di forum ini bahwa padat karya ini adalah untuk bagaimana mendapatkan atau mengentaskan atau memprioritaskan warga sekitar untuk mendapatkan pekerjaan, apakah itu kuli kasar dan lain-lain. Namun lagi-lagi saya mendapatkan aduan dari masyarakat yang agak ketus, terutama di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, bahwa program padat karya ini tidak sama dengan semangat yang kita sepakati di forum Komisi 5. Bahwa semangatnya adalah bagaimana kita juga memberikan bantuan kepada warga terdampak. Karena di pandemi COVID ini tentunya banyak orang kehilangan pekerjaan. Terus yang kedua, lagi-lagi ini bukan dirjen, ya, tapi ini kelas, bukan balai juga, bukan ke balai Pak Menteri. Namun yang saya tahu atas beberapa laporan dugaan itu dilakukan oleh Kasatker dan PPK. Saya berharap bahwa Kementerian PUPR mengevaluasi terhadap program padat karya yang semangatnya sebetulnya baik dan positif. Jadi saya berharap bahwa nantinya untuk 2022 ini juga dievaluasi, tentunya harus lebih efektif, lebih tepat sasaran. Dan saya ingin mengusulkan kepada Bapak Menteri terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 38 2004 yang sama disampaikan oleh beberapa anggota Dewan terkait RUU Jalan, bahwa sekarang ini pemerintah pusat bisa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait beberapa jalan yang tidak bisa dilakukan oleh kewenangannya oleh pemerintah daerah. Maka dari itu saya usul bagaimana program padat karya ke depan ini juga sebagian ini dialokasikan anggaran itu untuk membantu kabupaten-kabupaten atau provinsi yang ada di Indonesia ini. Karena semangatnya sama. Semangatnya bagaimana kita mendapatkan warga terdampak ini bisa terdampak pandemi COVID-19 ini bisa kita optimalkan untuk mendapatkan pekerjaan. Terus yang ketiga, Pak Menteri, mohon maaf,
Saya juga banyak ditanya oleh masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan, terutama di daerah pada waktu BPWS itu ada sekitar berapa hektar yang direncanakan untuk pembebasan itu. Ini banyak pertanyaan kepada saya, gimana tindak lanjut setelah pembubaran BPWS terkait dengan pembebasan lahan yang diperuntukkan untuk konsep perencanaan yang sudah dilakukan oleh BPWS dan pemerintah pusat untuk Madura ini. Terus yang terakhir, saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian, terutama kepada Bapak Menteri, hasil konspek Komisi 5 ini bagian daripada salah satu yang diamanatkan di Undang-Undang MD 3 untuk diakomodir. Kemarin pada waktu bulan Oktober, tepatnya tanggal 4-6 Oktober 2021, kami Komisi 5 yang dipimpin oleh Pak Sarip Al-Kadri datang ke Kabupaten Sampang. Di situ kita bertemu dengan Saudara Bupati Sampang dan mengusulkan bagaimana yang juga tertera di Perpres 80, bagaimana jalur lintas selatan Madura itu betul-betul kita kita inginkan untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi mohon, karena ini merupakan hasil reses komisi, bukan hanya seorang Safiuddin pribadi Pak Menteri, mohon itu untuk diakomodir nantinya, karena ini bagian dari amanah Undang-Undang MD 3. Selain direktif Presiden adalah aspirasi reses dari anggota DPR RI. Dan juga saya mohon izin kepada pimpinan, ingin menyampaikan hasil reses Kunspek Komisi 5 kepada Pak Menteri, dan kurang lebihnya saya atas nama pribadi mohon maaf Pak Menteri kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Kepada pimpinan terima kasih juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Silakan. Pak Safiuddin.